Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel aku, Daumi. Terima kasih untuk yang sudah mampir, sudah like, sudah subscribe semuanya. Kali ini aku membuat pisang puff. Yuk dicek apa sih bahan-bahan dan caranya bagaimana. Ayo mari. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ada pisang tanduk, ada tepung terigu, ada mentega, gula pasir, telur, air, dan wijen. Nah, sekarang ayo kita cek rincian bahannya ya, teman-teman. Di sini pisang tanduknya, ini ada pisang tanduk ya. Ini sudah hitam begini, ini memang enaknya sudah hitam atau seperti ini bentuknya ya, teman-teman. Jika masih kuning itu masih rasanya belum enak atau belum terlalu manis begitu, teman-teman. Jadi lebih bagus yang warnanya sudah seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah pisang di sini aku ada bahan lain nih, wijen putih. Selanjutnya air, kemudian telur, lalu gula pasir. Lalu di sini ada tepung terigu, mentega atau butter ya, terserah, boleh butter, boleh mentega ya, teman-teman. Nah, sekarang ayo kita mulai, kita singkirkan bahan-bahan isiannya atau untuk taburannya dulu. Kita singkirkan semua ini dulu. Kita akan mulai dengan adonan kulit. Ini adonan kulit kita bagi menjadi adonan 1 dan adonan 2 ya, teman-teman. Nah, sekarang aku singkirkan dulu nih bahan-bahan yang belum aku akan olah ya, teman-teman. Sekarang aku mau mengolah atau menguleni adonan 1. Nah, sekarang bahan lain sudah aku singkirkan. Ini terdiri dari bahan kulit dan bahan minyak. Ayo kita mulai. Kita mulai dengan bahan kulit dulu ya, teman-teman. Yang ini nih bahan kulit. Dan nanti ini digabungkan akan ditambah dengan gula pasir dan air. Dan yang ini nih bahan minyak. Nanti setelah bahan kulit dulu baru bahan minyak. Ini bahan yang kedua ya, teman-teman ya. Ayo kita mulai. Nah, sekarang aku geser bahan minyaknya ke samping dulu. Ini sekarang aku mau mengolah bahan kulit ya, teman-teman. Ini tepung terigu, protein sedang, lalu ada mentega atau butter, kemudian aku tambah gula pasir, kemudian air. Nah, sekarang aku tulis rincian bahannya ya. Nah, sekarang bahan kulit sudah lengkap. Di sini aku sudah siapkan baskom. Aku akan tuang tepung terigunya ke dalam baskom. Lalu aku akan bikin lubang di tengahnya supaya ada cekungan begitu seperti ini ya, teman-teman. Nah, sudah selesai. Lalu aku akan tambahkan gula pasir. Setelah gula pasir, lalu masukkan butter atau mentega. Setelah butter, kemudian masukkan air. Nah, sekarang bahan-bahan sudah masuk. Aku akan letakkan di bawah supaya aku bisa dengan leluasa untuk menguleni adonan ini ya, teman-teman. Kita bejek-bejek nih menteganya terlebih dahulu supaya ini bahan-bahannya yang butir-butiran ini jadi hancur ya, teman-teman. Kita aduk-aduk seperti ini sampai semuanya merata nih, berbutir-butir begitu. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Di sini aku menggunakan tangan tanpa sarung tangan ya, teman-teman, supaya bisa leluasa begitu. Nah, kita tambah air lagi sedikit demi sedikit, teman-teman. Jangan semua ditambahkan karena semua tepung itu berbeda. Kadang ada tepung yang lembab, dikasih air sedikit sudah cukup, dan ada juga tepung yang sudah kering begitu dan belum cukup juga. Jadi jika kira-kira sudah dapat 10 maka berhenti. Tapi di sini aku sudah airnya sudah
aku cukupkan ya teman-teman. Di resep ini airnya sudah pas begitu, jadi tidak perlu dikurang-kurangi lagi begitu teman-teman ya. Kita lanjut cek adonannya. Nah, sudah menggumpal seperti ini, kita becek-becek, tidak ada aturan harus bagaimana, tidak harus bagaimana ya teman-teman. Yang penting ini adonannya semua tercampur rata begitu pokoknya ya. Nah, kita aduk-aduk terus seperti ini sampai ini adonannya menjadi kalis teman-teman. Nah, seperti ini nih tuh ya, mulai kalis bukan. Nah, kita bersih-bersihkan dulu seperti ini. Jika ada yang menempel-nempel tuh ya di samping-samping atau di tangan kita. Nah, sekarang sudah menggumpal, aku taruh di tempat yang rata seperti ini supaya kita lebih gampang untuk menguleni adonan ini ya teman-teman. Aku akan uleni sampai ini adonannya lebih halus. Nah, bagaimana caranya kita buat supaya adonan ini halus? Pokoknya semua bahan nih menyatu begitu teman-teman. Dan nantinya tidak lengket lagi teman-teman di telapak tangan nih. Jika sudah tidak lengket tuh tandanya sudah berhenti saja ya teman-teman ya. Nah seperti ini nih sudah tidak lengket kan ya. Nah, kita ul-ul dulu seperti ini nih supaya semuanya tercampur rata teman-teman, dengan menggunakan telapak tangan seperti ini nih, seperti yang aku buat nih. Nah, seperti apa ya namanya nih, diulen-uleni lah begitu sampai semua tercampur rata begitu teman-teman. Nah ya, lihat ya, cek ya seperti ini. Nah, ini nih adonan seperti ini sudah kalis ya teman-teman, sudah sama sekali tidak lengket di tangan karena sudah diuel-uel, sudah menyatu antara tepung, gula, dan air. Nah, seperti ini nih contohnya nih, tuh kan sudah kalis ya teman-teman, tidak ada yang menempel. Nah, tuh cek, ini tuh tidak usah seperti adonan roti atau bagaimana ya teman-teman. Yang penting semuanya tercampur rata seperti ini nih. Kita sembunyikan tuh yang serempel-serempel, kita jadikan adonan ini bulat ya teman-teman. Tidak harus licin-licin sebagaimana roti ya teman-teman ya. Seperti ini saja sudah cukup, tidak usah terlalu licin. Setelah kita semuanya dibulatkan nih, dibulatkan dulu seperti ini. Kemudian kita akan istirahatkan teman-teman selama 30 menit. Kita tutup dengan mangkok. Nah, kita tutup, kita tinggalkan, lalu kita akan siapkan bahan kedua, yaitu bahan minyak. Ayo mari. Nah, ini dia bahan minyaknya atau bahan yang kedua. Di sini ada tepung terigu protein rendah, lalu mentega. Nah, sekarang kita campur kedua bahan ini. Ya, karena lengket teman-teman ya, aku menggunakan soletan, aku bersih-bersihkan. Nah, sekarang sudah selesai membersihkannya, kita akan becek-becek hanya menggunakan jari saja ya teman. Tidak perlu dengan telapak tangan kalau mengolah ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kita becek-becek supaya ini antara tepung dan menteganya tuh menyatu begitu dengan jari kita seperti ini nih. Nah, semuanya supaya tercampur rata. Nah, aku taruh di bawah deh supaya lebih leluasa. Nah, tapi di bawah kalian tidak terlalu jelas melihatnya ya. Aku angkat lagi deh teman-teman supaya lebih jelas lagi ya. Nah, seperti ini nih, kita becek-becek terus sampai semuanya sampai rata begitu ya teman-teman ya. Ini sudah mulai rata ya. Setelah semua rata nih, aku akan taruh di tempat yang datar ya teman-teman, supaya mengaduk-aduknya nih lebih leluasa dan lebih merata begitu teman-teman. Ayo mari kita taruh nih di bawah ya, di tempat yang rata ini nih. Ayo kita taruh pluk di bawah nih. Kita lanjut untuk mengaduk-aduk kembali supaya semua yang serempel-serempel ini ya menjadi satu teman-teman. Nah, kita totolkan nih adonannya ya. Nah, seperti ini supaya pada nempel tuh yang kecil-kecil, serpi-serpihan kecilnya semuanya nempel ya teman-teman. Nah, setelah semua bahan nih
mengumpul ya, menjadi satu teman-teman, seperti ini ya. Tuh menyatu, kita buat adonan ini menjadi lonjong ya teman-teman. Nah, nanti kita ginikan nih, lama-lama nanti jadi akan lebih panjang adonannya ya. Nah, sekarang nih sudah mulai memanjang. Nah, setelah adonan memanjang, kita bagi dua seperti ini, kita panjangkan lagi ya teman-teman, supaya lebih panjang lagi. Nah, seperti ini kira-kira. Jika kurang rapih, dirapi-rapikan samping kanan kirinya, lalu kita lebih rapih lagi, rapihkan seperti ini. Nah, sekarang sudah selesai, satu lenjer lagi, kita lanjut ke lenjer berikutnya. Nah, ini kita akan pindahkan dulu ya teman-teman, kita ke lenjeran berikutnya lagi, kita rapi-rapikan seperti tadi. Nah, sekarang sudah selesai, kita sejajarkan, kemudian kita akan potong ya teman-teman ya. Setelah semua rata seperti ini nih sama, kita akan potong. Nah, kita potong di sini aku menggunakan spatula atau menggunakan apa tuh ya, yang untuk masak lah ya. Nah, kita akan potong-potong, kita bagi ini adonannya. Pertama kita bagi dua dulu, kemudian kita satu keping ini kita bagi menjadi 10 ya teman-teman ya. Dan lenjeran satu lagi 10 juga. Kita jadi total menjadi 20 keping ya teman-teman. Nah, setelah kita potong, kita kan ada sisa nih serimpilannya lah ya istilahnya. Kita bagi-bagi tuh secuil demi secuil supaya rata nih seperti ini ya teman-teman. Ditimbang pun tidak apa-apa ya teman. Pokoknya adonan ini dibagi menjadi 20 keping. Gimana caranya entah berapa, pokoknya jumlahnya 20 saja, entah dipotong, entah dicul-cul seperti ini, pokoknya 20 jumlahnya ya teman-teman. Ayo kita lanjut. Setelah dipotong, kita comot satu keping, kita bulat-bulatkan seperti ini. Ini pun tidak ada aturan, terserah mau bulat seperti apa, tidak perlu bulat sekalipun, tidak apa ya teman-teman. Pokoknya ini adonan menyatu saja. Kita lanjutkan untuk ke semua adonan. Kemudian kita kumpulkan adonannya sampai semuanya selesai. Nah, adonan minyak sudah selesai. Kita akan gabungkan kedua bahan ini dengan bahan kulitnya. Nah, sekarang kita kembali ke adonan satu, adonan kulit. Ayo kita buka. Nah, sekarang kita akan buat adonan ini memanjang. Nah, caranya seperti adonan pertama tadi ya teman-teman. Kita bikin lonjong, ini adonannya seperti ini. Nah, sekarang sudah lonjong, kita bagi dua. Nah, setelah dibagi dua ya teman-teman, kita uel-uel nih, kita uel-uel, kita bentuk panjang. Nah, adonannya sekarang sudah menjadi lenjer atau lonjoran seperti ini nih. Kita akan potong, kita potong menjadi dua bagian. Setelah dipotong satu kepingnya, kita akan buat lonjoran lagi, karena itu terlalu besar jadinya. Kalau terlalu besar nanti jumlahnya tidak akan sampai, tidak akan sesuai yang kita mau, maka kita kecilkan dulu. Nah, sekarang sudah sekecil ini ya. Sekarang kita akan bagi. Jumlahnya sama seperti adonan yang kedua tadi ya, 20 keping. Nah, setelah dipotong, kemudian kita ambil sekeping adonan ini, kita akan bulatkan ya teman-teman, rapihkan, yang serimpil-serimpil disembunyikan, dan lakukan untuk ke seluruh adonan. Lalu kita sisihkan. Nah, setelah kita sisihkan nih, kita akan istirahatkan ya teman-teman selama kira-kira 10 menit. Nah, kira-kira sudah 10 menit, kita akan gabungkan adonan satu dan
Adonan kedua kita akan gabungkan, kita isi dengan adonan minyak seperti ini teman-teman. Kita masukkan nih ke dalamnya, kita tutup jangan sampai ada yang keluar isinya. Nah seperti ini, kita lanjutkan ke semua adonan. Nah sekarang adonan sudah terisi, kita sisihkan dulu ya teman-teman untuk menunggu semua selesai. Nah sekarang sudah selesai mengisi adonan minyaknya. Kemudian aku akan bersiap-siap untuk memberes-bereskan atau membersihkan, memotong-motong pisang ya teman-teman. Ayo mari kita potong-potong pisangnya. Nah sekarang pisangnya kita akan kupas. Nah pisang sudah dikupas, sekarang kita potong-potong. Kita taruh di atas talenan, kita belah dua pisangnya seperti ini sama. Kemudian setelah dibelah dua, kita lalu belah lagi ya teman-teman. Kita belah menjadi dua lagi. Nah seperti ini nih, kita belah duanya ya. Setelah dibagi dua, kita bagi dua lagi. Kemudian kita potong-potong nih. Yuk kita potong-potong. Nah potong-potong seperti ini, kecil-kecil saja teman-teman, supaya bisa cukup untuk mengisi begitu ya. Nah kira-kira 1 cm lah ya teman-teman. Kita potong semuanya. Nah kan kita sudah dipotong nih, kita lagi, aku kan sudah memotong pisang. Kemudian pisangnya kita bagi-bagi, kita pisah-pisahkan menjadi 20 tumpuk, atau gimana ngomongnya ya, 20 bagian begitu. Semua sama, kalau perlu ditimbang pisang jumlah tadi tuh dibagi menjadi 20 tumpuk sesuai dengan adonan yang telah kita bentuk tadi. Nah sekarang kita tinggalkan pisangnya, kemudian kita comot satu keping adonan yang telah kita isi, adonan minyak tadi. Kemudian kita taruh, letakkan di tempat yang rata. Kita telentangkan yang bagian buruk, yang bagian serempih gitu, kita taruh di atas seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita ambil tongkat bakery, lalu kita tindas nih si kepingan ini, kita gepengkan supaya memanjang begitu. Kemudian kita lipat ke atas, lipat turun, kita geser, kita tindas lagi, tindas turun, tindas naik, roll lagi sampai agak panjang lagi, kita lipat atas, lipat turun, selesai. Nah kita ulang sekali lagi nih ya, bagian yang serempel-serempel seperti ini nih, ini nih di atas ya, kita gencet dengan tangan, lalu kita gencet dengan tongkat. Jika ada menempel, kita towel saja seperti ini, kita roll lagi seperti ini nih, kita lipat lagi, kita geser, kita tindas lagi, tindas atas, turun lagi, lipat atas, lipat turun. Oke deh, selesai. Nah sekarang adonan kita kumpulkan di sini sampai semuanya selesai. Setelah selesai diistirahatkan teman-teman 10 menit begitu, supaya jika digiling kembali tuh akan lentur ya teman-teman. Jika langsung maka kurang lentur, maka istirahatkan kira-kira 10 menit begitu. Nah sudah 10 menit, ayo kita mulai. Kita akan membuat lembaran. Kita taburkan tepung di atas loyang atau di atas tempat yang datar. Lalu kita ambil satu keping adonan, lalu kita letakkan di atas tepung, kita tekan. Kemudian kita akan gencet ini ya, kita buat adonan ini menjadi tipis begitu teman-teman. Nah dengan cara seperti ini ya teman-teman, kita tipis-tipiskan. Nah kita tipis kanan, tipis kiri,
seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Nah, setelah kita tipiskan adonan, kita pecahkan telurnya seperti ini. Kemudian kita kocok menggunakan garpu sampai semua tercampur rata seperti ini. Telur ini kita akan gunakan sebagai rekatan dan olesan atasnya ya teman-teman. Sekarang kita isi adonan yang telah kita tipiskan ya. Kita isi dengan pisang. Kita taruh pisangnya di atas adonan yang telah kita tipiskan ya. Kita rapi-rapihkan supaya nantinya tidak melejit. Kemudian kita akan celupkan kuas ke dalam kocokan telur. Lalu kita oleskan ke tepian adonan seperti ini. Sebagian sisi saja ya teman-teman. Sisi yang lainnya tidak usah. Kemudian kita tutup seperti ini ya. Pokoknya semuanya dirapihkan seperti ini. Jangan sampai ada yang melejit atau tertinggal begitu. Nah, seperti ini kita rapi-rapihkan sampai semuanya rekat. Rekatkan sedemikian rupa supaya lengket begitu. Jika tidak lengket maksimal, maka nantinya akan melejit isinya, lalu keluar isi dalamnya dan penampilannya kurang bagus ya teman-teman. Pokoknya bagaimana caranya pun supaya isian di dalamnya itu nanti jusnya atau airnya tidak keluar begitu. Kemudian kita ambil garpu, kita tapkan seperti ini di atas tepung kering ya teman-teman. Tap, tap, tap. Selanjutnya kita tempelkan garpu ini di atas tepiannya ini supaya ada jejak begitu teman-teman. Nah, seperti ini nih. Nah, kan ya berjejak-jejak seperti ini nih. Nah, seperti ini. Ini karena kurang tepung, jadi kita ulang lagi, tap lagi supaya tidak menempel di adonan ini ya teman-teman ya. Tap lagi, begitu seterusnya. Jika sudah tidak menempel, sudahlah seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan susun di atas loyang yang telah dialasi kertas. Nah, sekarang ini aku sudah siapkan kertas anti lengket seperti ini untuk kita letakkan nih. Aku letakkan ya adonannya di atas ini nih. Bahan pisang puffnya aku taruh di atas ini nih. Nah, kita rapihkan dulu. Nah, kita susun satu-satu di atas loyang. Kemudian setelah selesai kita susun, kita oleskan kocokan telur di atasnya ya teman-teman, seperti ini sampai semuanya merata dengan kocokan telur. Nah, sekarang semuanya sudah dioles dengan telur, kita taburi dengan wijen putih di atasnya supaya cantik begitu teman-teman. Seperti ini ya, kita tabur. Nah, sekarang kita sudah taburi dengan wijen, kemudian kita panggang di oven dengan suhu 190 selama 25 menit. Nah, sekarang ovennya kita tutup. Nah, sekarang sudah matang teman-teman. Ayo kita angkat. Kita akan taruh di atas rak-rak supaya dingin. Nah, kita tarik ini dari kertas ya teman-teman, kita supaya kuenya tuh dingin. Nah, sekarang sudah dingin, kita taruh di atas piring untuk disajikan. Nah, ini dia pisang puffnya sudah jadi. Sekarang kita akan Sekarang aku akan icip-icip. Ini dia penampakannya. Aku mau ambil satu keping pisang puffnya, aku taruh di atas piring. Di sini aku mau potong ya. Aku akan cek hasilnya bagaimana tuh ya. Ini tuh serpih-serpihan teman-teman, hasilnya tuh renyah begitu. Nah, jeng-jeng, nih dia hasilnya teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton. Sekian.
Wassalamualaikum. Dadah.